Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arini Fauziah dengan NIM 2314201098. Saya dari kelas 1B Keperawatan. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal, terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual, seperti berproses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dalam pengambilan keputusan, dan perencanaan. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang ini terdiri 3 struktur, yakni otak tengah, pons, dan medula. Yang kedua, lobus parietal. Terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga, lobus temporal. Terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat, lobus oksipital. Terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, mengatur posisi, dan koordinasi gerakan tubuh. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang ini terdiri 3 struktur, yakni otak tengah, pons, dan medula. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang, tepatnya membentang dari bagian bawah otak hingga punggung bawah. Sumsum tulang belakang berada di dekat medula, yakni bagian paling bawah dari otak. Ukurannya pun beragam dari setiap orang, mulai dari 43 sampai 45 cm. Sumsum tulang belakang bekerja sama dengan otak dalam menjalankan fungsi sistem saraf pusat yang mengatur aktivitas tubuh sehari-hari, seperti bergerak, merasakan sensasi nyeri dan lain-lain, seperti dingin, panas, getaran, dan sebagainya, serta mengontrol berbagai fungsi tubuh yang meliputi tekanan darah, pernapasan, hingga detak jantung. Fungsi umum dari sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh. Yang kedua, mengontrol gerak refleks. Dan yang ketiga, mengirim sinyal dari indera tubuh ke otak. Yang ketiga yaitu sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian otak. Sel saraf adalah komponen penting dalam sistem saraf dan berperan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi fisiologis tubuh. Selanjutnya, struktur sel saraf. Sel saraf terdiri dari 3 bagian yang membentuk struktur saraf. Yang pertama yaitu badan sel atau soma. Badan sel dikenal juga sebagai soma adalah bagian dari utama sel saraf.
Soma adalah bagian dari mengandung inti sel atau nukleus. Yang kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirim impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut dengan terminal akson. Selanjutnya, fungsi sel saraf. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi kompleks pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu penghantar sinyal listrik. Yang kedua, integrasi informasi. Yang ketiga, pengendalian gerakan. Yang keempat, penyimpanan dan prosesan informasi. Jenis-jenis sel saraf yang pertama yaitu neuron sensorik. Yang kedua, neuron motorik. Dan yang ketiga, neuron penghubung. Selanjutnya yang kedua, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang, dan proses reproduksi. Fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Yuk, simak setiap manfaat dari masing-masing kelenjar. Selanjutnya, letak kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu hipofisis atau nama lainnya pituitari. Letaknya melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua yaitu tiroid atau kelenjar gondok. Letaknya di bawah laring. Yang ketiga, paratiroid. Nama lainnya kelenjar anak gondok. Letaknya di belakang tiroid. Yang keempat, adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Letaknya di kutub atas ginjal. Yang kelima, pankreas atau nama lainnya pulau-pulau Langerhans. Letaknya di bawah lambung. Yang keenam, gonad, kelenjar reproduksi. Pada wanita atau ovarium, letaknya di bawah perut. Pada pria, testis, letaknya di buah zakar dalam skrotum. Yang ketujuh yaitu timus atau kacangan. Letaknya di bagian posterior, toraks atau di atas jantung. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Apa saja bagian organ reproduksi beserta fungsinya? Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Berikut anatomi sistem reproduksi pria. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Yang ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang, untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Yang kelima, alat reproduksi bagian dalam. Berikut organ struktur yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu vas deferens, yang kedua vesicula seminalis, yang ketiga saluran ejakulasi, yang keempat uretra, yang kelima kelenjar prostat, yang keenam kelenjar bulboretral. Selanjutnya sistem reproduksi wanita.
Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi manusia yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina meliputi yang pertama jalan lahirnya bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma menuju rahim. Yang ketiga, rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan berbentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil yang berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima, tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim dari ujung ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem organ yang memberikan manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangkanya. Biologis muskuloskeletal yaitu yang pertama jaringan ikat sistem skelet. Jaringan ikat meliputi tulang kartilago, jaringan ikat fibrosa, dan jaringan lemak dan darah. Penyusun sel tulang yaitu osteosit dan penyusun sel kartilago adalah dendrosit. Jaringan ikat pembungkus tulang disebut juga periosteum, sedangkan pembungkus kartilago disebut juga perikondrium. Kartilago disusun oleh kondrosit dan tidak menerima suplai darah secara langsung. Pembuluh darah terdekat pada perikondrium. Demikian juga inervasi atau persyarafan. Tidak ada syaraf yang menembus kartilago. Macam-macam kartilago. Yang pertama kartilago hyalin, yang kedua fibra kartilago, dan yang ketiga kartilago elastis. Selanjutnya yaitu tulang, struktur penunjang utama tubuh. Fungsi tulang yaitu membentuk rangka mekanis, melindungi organ lain, memungkinkan pergerakan bagian tubuh, dan perpindahan mekanik, menyediakan lingkungan mikro untuk hemopoiesis. Tulang yaitu jaringan yang paling dinamis, dapat diremodeling secara terus-menerus sepanjang hidup. Komponen selulernya akan menentukan fungsinya. Volume sel-sel kecil, komponen fibrosa dan matriks sangat penting. Fungsinya itu melindungi otak, tulang belakang, dan organ-organ dalam. Tempat melekatnya otot dan tendo, dan tempat penyimpanan kalsium dan fosfat. Tulang merupakan terminologis gross dan histologis. Secara histologis merupakan cangkang bagian padat tulang. Secara histologis merupakan inti bagian tulang yang berongga, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Anatomi tulang. Yang pertama diafisi, bagian tulang tengah. Yang kedua epifisis, bagian ujung tulang. Yang ketiga metafisis, pada tulang sedang tumbuh. Dilapisi oleh periosteum, jaringan fibrosa. Terdapat pembuluh darah serat sensoris, tempat melekatnya otot dan ligamen. Di bawahnya terdapat lapisan osteoblast. Dilapisi oleh endosteum, melapisi rongga tulang, terdapat osteoblast dan osteoklas. Selanjutnya sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernafasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Sistem pernapasan manusia terbagi dalam dua bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah.
Organ pernapasan atas terdiri yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap hari. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Yang kedua, sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung melekat di tulang pipi, di tulang belakang hidung, di antara mata dan di tengah dahi. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat, tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Yang kelima, faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lainnya, yaitu trakea. Yang keenam, epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Selama bernapas, epiglottis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglottis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Yang kedua, organ sistem pernapasan bawah. Yang pertama, laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kedua, trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang lebih 2,5 cm. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan dan goncangan. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke aerofoli. Yang ketujuh, alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan yaitu tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus, daha lendir cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau daha di tabung bronkial adalah mencegah debu, kuman, atau benda asing lain yang agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Yang kesembilan yaitu diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini organ yang
dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama, jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem tertutup, pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler, yaitu pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Contoh penyakit kardiovaskularnya yaitu yang pertama serangan jantung, yang kedua stroke, yang ketiga aritmia, yaitu gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal, yang ketiga, yang keempat gagal jantung. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Organ pada sistem pencernaan. Organ utama penyusun sistem pencernaan yaitu yang pertama mulut, organ awal sistem pencernaan, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima pankreas, yang keenam hati, yang ketujuh kantong empedu, dan yang kedelapan usus besar, yang kesembilan rektum, dan yang kesepuluh anus. Cara merawat sistem pencernaan. Yang pertama, terapkan pola makan sehat. Yang kedua, cukupi kebutuhan air. Yang ketiga, kunyah makanan dengan baik. Yang keempat, hindari stres berlebihan. Yang kelima, olahraga teratur. Yang keenam, vaksinasi. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Fungsi dan anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, berikut proses dan cara kerjanya. Yang pertama, darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. Yang kedua, ginjal menyaring darah, memisahkan racun dan nutrisi. Yang ketiga, vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Yang keempat, produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih. Yang kelima, kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Yang keenam, urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal berjumlah 2, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut. Yang kedua, ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi. Yang keempat, uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Penyakit yang mengintai sistem perkemihan. Yang pertama yaitu infeksi. Yang kedua, masalah struktural. Penyakit infeksi saluran kemih dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, dan kandung kemih. Yang ketiga, batu ginjal terbentuk ketika produk limbah dalam urin menggumpal. Yang keempat, masalah buang air kecil, seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin, yang menyebabkan urin bocor atau sedikit banyak. Yang kelima, obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan tumor atau kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Yang keenam, penyakit ginjal. Yang ketujuh, sistitis interstisial. Penyakit ini menyebabkan peradangan atau pembekakan dan iritasi di kandung kemih. Selanjutnya yang kesembilan yaitu sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan luar tubuh Anda dan garis pertahanan pertama melawan bakteri, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Apa saja yang termasuk ke dalam sistem integumen? Sistem integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama, kulit, kuku, rambut, dan kelenjar, serta saraf dan pembuluh darah yang mendukungnya. Yang pertama, kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh. 1 inci kulit dapat mengandung hampir 19 juta sel. Kulit terdiri dari 3 lapisan dengan saraf yang mengenali sensasi berbeda di setiap lapisannya.
Pertama, epidermis atau lapisan atas kulit. Yang kedua, dermis, lapisan tengah kulit. Dan yang ketiga, hipodermis, lapisan terbawah kulit. Yang kedua yaitu kuku. Kuku Anda melindungi ujung jari tangan dan jari kaki. Anatomi kuku terdiri dari pelat kuku, yaitu bagian kuku yang keras yang dapat dilihat. Yang kedua, dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku. Yang ketiga, kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku. Yang keempat, matriks atau akar kuku yang bertanggung jawab untuk membuatnya tumbuh. Yang kelima yaitu lunula, bagian lempeng kuku yang berwarna putih membentuk bulan. Yang ketiga yaitu rambut. Rambut terbuat dari protein yang disebut keratin. Rambut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu batang rambut, bagian rambut yang dapat Anda lihat, sentuh, dan tatap. Yang kedua, folikel rambut, struktur seperti tabung yang menjaga rambut tetap berada di kulit Anda. Yang ketiga, bolham rambut, terletak di bawah kulit Anda yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan rambut. Yang keempat, kelenjar, ditemukan di seluruh kulit. Sistem integumen ini terdiri dari kelenjar sudorivorus verus, kedua kelenjar sebaceus, yang ketiga kelenjar ceruminosa, yang keempat kelenjar susu. Sistem integumen melindungi tubuh dari infeksi dan cedera yang mungkin Anda alami dari lingkungan luar. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sistem imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi merupakan suatu sistem yang ada dalam tubuh manusia. Banyak kasus gangguan sistem imun dan hematologi ditemukan di rumah sakit maupun di masyarakat, bahkan di dunia. Gangguan sistem imun dan hematologi dapat menyerang dari usia anak-anak hingga dewasa, sehingga perlu pemahaman dalam menerapkan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan sistem imun dan hematologi, khususnya di bidang keperawatan. Imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh. Penjamu yang dirantai oleh sel, terutama berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ, pembentuk darah, dan penyakitnya. Selanjutnya, fungsi darah. Fungsi utama darah dalam sirkulasi adalah sebagai media transportasi, pengatur suhu, dan pemelihara keseimbangan cairan, asam, dan basa. Selanjutnya, fungsi darah dalam metabolisme tubuh antara lain sebagai zat pengangkut, pengatur suhu tubuh, dan pertahanan tubuh. Jadi kesimpulan dari fungsi darah yaitu mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, dan mengedarkan hormon.